Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah, yang disepakati oleh para ulama sunnah ialah tetap mendengarkan, mentaati waliul amr yang muslim, meskipun dia fasik, meskipun dia fajir, meskipun dia lalim, meskipun tidak pro masyarakat, meskipun sekian banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada pada penguasa, selama penguasanya muslim, maka semua ta'ah tetap diberikan kepada para penguasa. Di sini ada prinsip ahlu sunnah yang disepakati oleh para ulama salaf, yaitu as-sabru ala jawris sultan. Bersabar dalam menghadapi kezaliman, kelaliman, kebengisan, kekejaman para penguasa. Kezaliman yang ada pada mereka bukan alasan syar'i untuk tidak mentaati mereka, apalagi memberontak mereka. Selagi mereka masih muslim, sam'an wa ta'ah. Kezaliman yang ada pada mereka kita sikapi dengan kesabaran, ketabahan. Tidak boleh memberontak. Disikapi dengan tetap sami'na wa ta'na. Ini merupakan satu prinsip dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah salafus salih, sepakati oleh semua ulama sunnah. Barakallahu fikum. Baik. Dasarnya adalah hadis dalam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat, yang menyaksikan dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, yang dia benci, falyasbir, bersabarlah. Sebab barang siapa yang berpisah dari jamaah, dari penguasanya sejengkal saja dan dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Sedikit saja memberontak penguasa, sedikit saja, selangkah saja berpisah dengan para penguasa yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Falyasbir, diminta untuk bersabar. Barakallahu fikum. Naam. Dan hadis yang paling masyhur, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW memberitakan akan adanya penguasa-penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Hatinya hati setan dalam bentuk badan manusia. Penguasa yang la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, tidak mengambil bimbingan Rasul sebagai bimbingannya, tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai undang-undangnya. Hatinya hati setan dalam bentuk badan manusia, menggambarkan penguasa yang rusak segala sesuatunya, undang-undangnya rusak, orangnya berhati setan, bengis, kejam, sadis, lalim, zalim. Ketika ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, apa yang dikerjakan manakala mendapati kondisi demikian,
beliau mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kamu tetap mendengarkan, mentaati penguasa kamu meskipun dipukul punggungmu, dirampas harta benda kamu, dengarkan, taati penguasa kamu. Sam'an wa ta'atan selama dia masih muslim. Barakallahu fikum. Sampai betul-betul kita mendapati antarau minhu kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kamu menyaksikan, kamu melihat pada penguasa itu kufran bawah, kekufuran yang sangat nyata, yang sangat gamblang. Engkau memiliki hujahnya, buktinya di Allah Jalla wa'ala. Sudah murtad dari Islam, atau yang diangkat penguasa yang memang kafir, non-Islam, maka di situ la sam'a wala ta'ah. Enggak ada ketaatan, enggak boleh tunduk patuh kepada penguasa yang kafir. Barakallahu fikum. Di situ pembahasan tentang masalah pergantian penguasa. Pembahasan cukup panjang. Khulasanya adalah bisa digulingkan ketika terpenuhi ketentuan cukup panjang yang disebutkan para ulama. Barakallahu fikum. Kalau terpenuhi, maka tetap sebagai warga negara yang baik, mengikuti regulasi pemerintah yang mubah atau yang syar'i saja. Barakallahu fikum. Intinya adalah selagi dia muslim, konsep sam'un wa ta'atun ditujukan pada penguasa yang muslim meskipun sampai jelas gamblang kafir atau murtad dari Islam dan ada hujahnya di sisi Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Juga konsep sam'an wa ta'atan kepada penguasa ini dalam semua kondisi, yang ada pada kita, pada semua perbuatan, kelakuan yang ada pada mereka para penguasa. Dikala kita senang, dikala kita enggak senang, dikala kita suka, dikala kita benci, dalam kondisi kita lapang, dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi penguasanya cara fisik, dalam kondisi penguasanya mengerjakan tindakan-tindakan kezaliman semena-mena kepada masyarakatnya, tetap ada konsep sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati penguasanya. Ya, pada mansyatina wa makrahina, kondisi kita bersemangat atau lagi tidak bersemangat, fi yusrina wa usrina, kita lagi muda, kita lagi lapang, wa athratin alaina, meskipun penguasanya hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak pro rakyat, tidak menggunakan haknya para rakyat, tetap sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Barakallahu fikum. Juga yang biasa disampaikan di kajian-kajian terkait dengan para penguasa, larangan memberontak penguasa. Baik pemberontakan dengan hati atau dengan lesan atau dengan anggota badan. Diperintahkan mendoakan kebaikan bagi para penguasa, didoakan kesalehan, hidayah, taufik, sadad, kebaikan dunia, agama, akhirat. Dilarang mencela penguasa, memaki penguasa, membongkar aib penguasa. Itu huruf bil lisan. Juga dianjurkan, diperintahkan untuk menunaikan ibadah bersama dengan para penguasa, atau menyerahkan kepada penguasa, atau dengan izin penguasa, atau di bawah komando para penguasa. Ini semuanya dicontohkan dari para salaf. Sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah meridainya, Anas bin Malik semoga Allah meridainya, tetap beribadah, salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah usul, prinsip Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Semua prinsip di atas ini menepis tuduhan bahwasanya
ahlu sunnah adalah khawarij. La, ahlu sunnah bukan khawarij, bukan teroris, bukan radikalis, bukan separatis. Dikarenakan prinsip salaf sangat mengecam tindakan-tindakan di atas. Prinsipnya sam'an wa ta'atan. Barakallahu fikum. Khawarij bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah bukan khawarij. Bughat bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah bukan bughat. Separatis bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah bukan separatis. Barakallahu fikum. Prinsip yang lainnya ikhwan, ketaatan pada penguasa itu bukan ta'atun mutlaqah, bukan ketaatan yang mutlak, tapi ta'atun muqayyadah, ketaatan yang terikat, yang terbatas. Selama dalam perkara syar'i, selama dalam perkara yang mubah, selama sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh ada ketaatan dalam perkara mungkar, dalam perkara yang maksiat. Adalah yajuz. Ini juga dengan nas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang ma'ruf dalam Bukhari Muslim, wa hadza lafdhu Muslim, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Wajib atas setiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya yang muslim pada perkara yang dia suka atau dia benci, kecuali ketika diperintahkan dengan kemaksiatan. Bila diperintah mengerjakan maksiat, maka la sam'a wa la ta'ah. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati penguasa dalam perkara tadi saja. Al-Mubarakfuri rahimahullah dan juga ulama yang lain menjelaskan, Harb al-Karmani rahimahullah menerangkan dalam buku akidahnya, beliau menegaskan dengan tegas, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyatun falaysa laka an tuti'ahu al-battah wa laysa laka an tukhrij alaihi wa la tamnahu haqqahu. Bila seorang penguasa memerintahkan kamu mengerjakan sebuah hal yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, maka kamu tidak boleh mentaati dia dalam perkara itu saja sama sekali. Tetapi kamu tidak boleh memberontak penguasa itu karena dosa tersebut, dan jangan menghalangi dia dari haknya. Barakallahu fikum. Yani la sam'a wa la ta'ata fi dzalikal amr faqat. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati, padahal yang ada unsur dosa saja padanya. Selebihnya sami'na wa ta'na. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam lafaz yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'syil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam durhaka kepada sang Khaliq Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ini juga prinsipnya harus sunnah. Sehingga mentaati penguasa samina wa ta'na dalam perkara syar'i, perkara wajib, perkara sunnah, atau perkara mubah. Perkara mubah. Dan tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kefasikan, kemungkaran, dosa besar, dosa kecil, atau hal-hal yang melanggar syariat. Ini enggak ada ketaatan kepada mereka. Barakallahu fikum. Ingat, dalam hal-hal itu saja. Tapi ingat, bukan sebagai alasan untuk mendemo pemerintah, bukan sebagai alasan untuk memberontak penguasa, bukan sebagai alasan untuk mencaci maki pemerintah, bukan sebagai alasan untuk menggulingkan kekuasaan dari pemerintah, bukan sebagai alasan untuk mengerjakan gerakan separatisme, mufaraqatul imam. La. Tetap ditaati. Kapan? Sampai
dinyatakan dia kafir, murtad dari Islam dengan gamblang, dengan jelas. La sam'a wa la ta'ah. Barakallahu fikum. Yang ini qul prinsip yang membantah tuduhan Murji'ah. Barakallahu fikum. Mereka kaum Murji'ah menganggap kita Khawarij dikarenakan kita tidak mutlak mentaati penguasa. Yang ini tidak mau, yang ini tidak mau, yang ini tidak mau, yang itu tidak mau. Dianggap anti pemerintah. Padahal tidak maunya bukan dikarenakan anti pemerintah. Tidak maunya dikarenakan itu semuanya perkara mungkar. Itu semuanya perkara maksiat. Ini semuanya perkara penyimpangan. Bukan Khawarij, bukan khuruj, bukan mufaraqatul iman, tetapi lebih mentaati Allah Jalla wa'ala, lebih mentaati Rasul SAW. Dan memang diharamkan mentaati siapapun, penguasa ataupun yang lainnya, dalam hal kemungkaran, dalam hal kemaksiatan. Pahami itu. Barakallahu fikum. Sehingga Ahlussunnah bukan Khawarij, Ahlussunnah juga bukan Murji'ah. Tidak pro secara mutlak, tidak pula anti secara mutlak. Semuanya diikat dengan syariat, semua dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, bimbingan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Wasatun. Dan itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ini secara global adalah prinsip Ahlus Sunnah. Wasatiyah, pertengahan antara yang secara mutlak mentaati penguasa, penjahat penguasa, atau yang anti penguasa secara mutlak dari kalangan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Dan dua kelompok ini yang saling kontradiksi, dhararnya sangat besar. Dhararnya sangat besar. Wallahul musta'an. Dari kalangan Murji'ah, dari kalangan pro pemerintah secara mutlak tanpa kendali, tanpa bimbingan syar'i, akan membuka pintu dosa seluas-luasnya, bertahun dalam dosa seluas-luasnya, harus patuh, harus manut, harus mentaati, meskipun dosa, maksiat, kemungkaran, penyimpangan, bahkan mungkin kesyirikan. Ini mengerikan. Jatuh dalam tamayyu', tasahul, jatuh dalam ta'awun yang syar'i, ta'awun al-itsm wal-'udwan, meridai kemungkaran. Wallahul musta'an. Ini mendatangkan murkanya Allah Jalla wa Ala. Bahkan bisa jadi menggerus akidah kita, menggerus manhajiyah kita, menggerus iman kita, menggerus kesalahan dan ketakwaan kita, bahkan menggerus akhlak dan adab kita. Ini bahaya laten kaum Murji'ah. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah azakumullah. Apalagi mafasid, darar, bahaya laten yang dimunculkan kaum Khawarij. Ini lebih mengerikan lagi, lebih dahsyat lagi. Barakallahu fikum. Sebab yang dari kalangan pro pemerintah sekalipun terpapar paham Khawarij, ketika yang baik-baik kemaslahatannya enggak tercapai, ketika sakit hati dan yang lain-lainnya, langsung berbalik anti pemerintah, langsung berbalik melawan pemerintah, langsung berbalik membongkar aibnya pemerintah, langsung berbalik jadi Khawarij. Sehingga muaranya adalah kaum Khawarij. Ikhwan fillah azakumullah, Khawarij ini dengan berbagai macam paham-paham yang ada pada mereka, dari mulai takfirul hukam, khuruj hukam, dan semua paham-paham menyimpang kaum Khawarij, ini merupakan aslu kulli syarr fi tarikh Islam. Asas, muara, asal usul semua kejelekan, semua fitnah dalam sepanjang sejarah dalam Islam. Itu muaranya Khawarij. Dari mereka sendiri, kaum Khawarij sendiri. Kemudian dari paham Khawarij memunculkan paham lawannya. Paham lawannya. Barakallahu fikum.
ada Syiah di sana, ada Rafidhah di sana, ada Murji'ah di sana, dan yang lain-lainnya. Memunculkan kelompok-kelompok yang lain, respon balik yang juga ekstrim. Kelompok-kelompok yang lainnya lagi, barakallahu fikum, intinya anti khawarij, padahal memunculkan paham-paham baru. Dari paham-paham baru yang ada tadi ikhwan, muncul lagi pecahannya lagi, direspon sama kaum khawarij, muncul pemahaman baru lagi kaum khawarij, pecahannya lagi, terus demikian. Semua firak asal muasalnya, akarnya itu kaum khawarij. Imma min aslihim, dari mereka aslinya, atau yang menentang mereka, atau dari pecahan-pecahan mereka, atau pecahan-pecahan lawannya mereka, sehingga memunculkan bala, fitan, syurur pada umat ini. Semuanya dari kalangan kaum khawarij. Wallahul musta'an. Yang kedua, kaum khawarij ikhwan terkait dengan mauqif mereka kepada pemerintah, ini merupakan bahaya laten pemahaman doktrin yang menyesatkan, yang masuk di kepala-kepala kaum muslimin tanpa mereka sadari. Terutama ketika ujian manhaj, mendapati penguasanya tidak adil, tidak saleh, tidak bertakwa, tidak pro rakyat. Hampir semua firqah, dari firqah-firqah bid'ah yang ada, illa Ahlussunnah, pasti terpapar paham khawarij. Itu yang dinaskan oleh Sahal At-Tustari rahimahullah, imam dari kalangan Imam Mazhab Malikiyah, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Semua kelompok, semua tawaif pasti akan mencela penguasa, illa Ahlussunnah. Dibahasakan oleh kita, semuanya terpapar paham khawarij, karena doktrin khawarij, racun khawarij, illa Ahlussunnah. Tayyib, makamnya ketika penguasanya enggak sesuai dengan harapan mereka. Tayyib, yang penjiat penguasa pun person-personnya, sebagian orang-orangnya akan menghabisi penguasa, anti pemerintah. Nah, entah dengan mencaci maki mereka, entah dengan membongkar aib penguasa di halayak ramai, entah dengan membongkar itu semuanya di halayak ramai, atau dengan penyikapan yang lainnya. Wallahul musta'an. Illa Ahlussunnah. Ahlussunnah dalam semua kondisi, semua keadaan, semua situasi tetap sam'an wa ta'atan li wali amil muslim fi ghairi ma'siyatillah. Tetap baku prinsip dan akidahnya, barakallahu fikum, illa Ahlussunnah. Di sini bahaya latennya kaum khawarij. Doktrinnya itu menimpa semua yang ada. Yang anti khawarij jadi khawarij, yang paling NKRI jadi khawarij. Ketika penguasanya zalim, barakallahu fikum, wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini secara umum ya, belum lagi detail, ya, detail tentang dharar yang dimunculkan oleh kaum khawarij. Barakallahu fikum. Saya anjurkan antum membaca kitab, barakallahu fikum, yang ditulis oleh Syekh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Syekh itu biasa ke Indonesia ya kawan. Beliau punya kitab namanya Dhawabitu Mu'amatul Hukam Inda Ahlul Jamaah wa Athar al-Ummah. Dua jilid tebal. Yang saya bawa jilid yang kedua. Disebutkan di sini ya ikhwan, barakallahu fikum, dampak negatif, ya, yang dimunculkan oleh khawarij, oleh Murji'ah. Dampak negatif ketika konsep salaf tentang penguasa enggak diamalkan, enggak diterapkan, enggak diwujudkan, barakallahu fikum. Ima dengan paham khawarijnya yang paling banyak, atau dengan paham Murji'ahnya. Wallahul musta'an. Beliau menyebutkan di halaman 700 sampai selesai, barakallahu fikum, panjang itu. Ada dampak tentang agama, melemahkan akidah salaf, melemahkan manhaj yang benar, membuat penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj,
terpapar paham Khawarij atau Murji'ah. Yang kedua, mencoreng-moreng nama baik Islam wal muslimin. Mereka menganggap Islam teroris, muslimin teroris radikalis, muslimin separatis dengan tindakan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Kemudian masuk terjerembab, terjatuh dalam maslak manhaj ahlul bidah wal ahwa, imam Murji'ah, imam Khawarij, menyimpang dengan penyimpangan yang ada pada mereka. Fallahul musta'an. Hadza huwa. Secara agama sangat banyak sekali. Dampak secara sosial kemasyarakatan ya ikhwan, ialah yang paling mengerikan akan terjadinya pertumpahan darah antara masyarakat dengan penguasanya, antara penguasa dengan penguasa yang lain yang diadu domba oleh kaum Khawarij. Pertumpahan darah massal ketika khurujnya sudah menggunakan senjata. Yang ada khilal aman, rasa aman hilang, rasa kedamaian hilang, ketentraman hilang, kesejahteraan hilang, kondisi chaos, mencekam, menakutkan, perang di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, nyawa-nyawa merenggang di mana-mana, nyawa anak-anak, perempuan-perempuan, tua-tua, laki-laki, perempuan, rakyat, penguasa. Padahal mereka semuanya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Yang tepuk tangan, kaum kufar. Yang berbahagia, kaum kufar. Yang bersuka cita, kaum kufar. Naudzubillah. Pasar tutup, masjid tutup, sekolah tutup. Semua kondisinya mengerikan. Ketika masuk pada pembahasan khurujun bis silah, khurujun bil fi'l, bil qatl wal qital. Anak-anak yatim di mana-mana, janda-janda di mana-mana, bahkan yatim piatu di mana-mana. Semuanya adalah damar, kehancuran di mana-mana. Apalagi menggunakan perang era modern ya, ikhwan. Dulu kalau menggunakan pedang, tombak dan segala macamnya mungkin berbatas di sebuah medan laga aja, di ma'rakatul jihad. Tapi kalau sekarang ini menggunakan senjata kelas berat. Mereka menggunakan ini semuanya. Yang dimainkan apa ini? Rudal. Yang hancur semuanya. Rumah sakit hancur. Tempat ibadah hancur. Tempat publik hancur. Fasuk hancur. Bandara hancur. Stasiun hancur. Terminal hancur. Pelabuhan hancur. Semuanya hancur. Bahkan Khawarij ikhwan, jangan lupa, mereka punya pemahaman yaqtuluna ahlul Islam wa yada'una ahlul awthan. Membunuh kaum muslimin, membiarkan kaum kufar, meratakan, menghancurkan kaum muslimin yang ada. Bisa membayangkan ketika penguasa yang ada merespon balik dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan senjatanya, betul-betul merespon, meladeni para bughat, para Khawarij, perang. Yang ada damar wa tadmir, hancur di mana-mana, korban berjatuhan di mana-mana, ekonomi, sosial, ibadah, pendidikan, dakwah, semuanya hancur, berkeping-keping. Yang ada adalah semuanya binasa. Mungkin akan mengatakan dulu di sini ada Panglima cakep, sekarang yang ada hanya puing-puing bangunan yang rata dengan tanah. Mungkin dikatakan dulu di sini ada Jawa Tengah, sekarang Jawa Tengah hancur binasa. Dulu di sini ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Dulu di sini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, ada Bali, ada NTT, ada NTB. Sekarang Indonesia hancur. Naudzubillah min dzalik qadarullah. Hancur. Dan ternyata dan fakta real di lapangan, di tempat-tempat ketika kaum Khawarij punya kekuatan, punya kekuasaan,
punya pasukan, dan terjadi khurujun bil qatl wal qital istilah, hancur semua yang ada. Dan pemulihannya membutuhkan waktu sekian dekade, bukan setahun 2 tahun. Hancur yang diharapkan tidak dapat. Harapannya ingin menumpas penguasa yang zalim, ternyata saling menumpas. Yang rugi adalah kaum muslimin, yang rugi adalah Islam dan kaum muslimin, yang diuntungkan adalah kaum kufar wal kafirin. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Hancur semuanya. Itu bahaya laten kaum khawarij. Tayyib, secara doktrin fikrahnya itu merambah ke semua kepala-kepala masyarakat tanpa mereka sadari. Apalagi ada urusannya penguasa yang enggak pro rakyat. Tidak usah jauh-jauh pembahasan penguasa yang sadis, memerampas harta rakyat, membantai rakyat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan pro masyarakat saja dihabisi pemerintahnya. Jemaatan, program MBG banyak yang suka atau banyak yang nggak suka? Ya, dua-duanya ada. Yang suka ada, yang nggak suka juga ada. Yang nggak suka banyak. Wah, semua dihabisi penguasa, dikuliti di dunia maya, di internet, di media sosial yang publik, habis penguasanya. Tahukah Anda, tindakan doktrinnya kaum khawarij, itu pemahaman kaum khawarij. Meskipun Anda anti khawarij, meskipun Anda mengatakan paling NKRI, Anda terpapar paham khawarij dengan semuanya itu. Belum lamanya dulu masalah minyak goreng, belumnya lagi masalah BBM. Upaya yang kemudian mencaci maki penguasa dan pemerintah. Hati-hati, tambah sadar yang ahlus sunnah dadakan jadi khawarij gaya baru. Nah, hati-hati. Ini bahaya latenya. Doktrinnya masuk ke semua pikiran masyarakat. Semua kejahatan, semua fitnah, semua keburukan, semua yang ada yang ditarik Islam ini, itu muaranya kaum khawarij. Dan di belakang mereka siapa? Yahudi. Di balik mereka adalah Yahudi. Khawarij, Syiar Rafidhah, itu lahir di perut yang sama, orang-orang Yahudi. Itu ucapannya Abu Qilabah Abdul bin Al-Jarmi rahimahullah, ulama tabi'in dari Syam. Rafidhah dan Khawarij syaqiqatan, takhruju min batnin wahid wa hiya sabaiyah. Dikatakan dari perutnya Abdul bin Saba al-Yahudi. Yang senang kaum kufarnya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ahlus sunnah bukan khawarij. Ahlus sunnah bukan murji'ah. Ahlus sunnah adalah ahlus sunnah. Konsepnya nabawi, ilahi, salafi. Nas Al-Quran, nasul hadis, ijma'nya para salaf, keterangan para ulama sunnah. Wasatiyah, la hada wala dhaka. Semua dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ketika konsep salaf, bimbingan salafiyin diterapkan dengan benar, dengan ayat, tafsir yang benar, hadis, syarah yang benar, ijma' para salaf, barakallahu fikum, maka betul-betul akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, keteduhan, ketenangan jiwa, ketenangan hidup yang luar biasa. Di sini juga disebutkan sama Syekh Al-Dhafiri hafizallahu taala wa ra'ah di halaman 659 sampai halaman 700. Efek positif ketika menerapkan prinsip salaf terkait dengan para penguasa, dengan bimbingan Quran, sunnah, dengan ijma' para salaf. Ada dampak positif untuk individu masyarakat. Ada dampak positif untuk masyarakat. Ada dampak positif untuk bangsa dan negara. Ada dampak terkait dengan keagamaan kaum muslimin. Ada yang berkaitan dengan masalah barakallahu fikum sosial kemasyarakatan. Dampak positif terkait dengan perekonomian. Dampak positif terkait dengan masalah perpolitikan bahkan. Barakallahu fikum, semuanya ada. Rinci dengan detail di buku ini khonaftina azakumullah. Baik, di antaranya adalah akidah terjaga, manhaj terjaga,
Anda selamat dari doktrin Khawarij dan doktrin Murji'ah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah kewibawaan pemerintah terjaga, dihormati, dimuliakan dengan bimbingan syariat. Tidak dijatuhkan nama baiknya, punya wibawa, terhormat. Barakallahu fikum. Mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala, mendapatkan pahala besar minallah Jalla wa'ala dengan mentaati perintahnya dalam bab ini. Keimanan yang sempurna, ketakwaan yang semakin maksimal. Barakallahu fikum. Sebab untuk masuk ke dalam surga, menghilangkan kemunafikan dalam kalbu. Barakallahu fikum. Masyarakat menjadi saleh, taat dan patuh. Jadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh, warga negara yang taat, sami'na wa ta'na dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kepatuhan warga, kepatuhan masyarakat berbuah kepada kemaslahatan hubungan sosial kemasyarakatannya. Harmonis antar masyarakat, harmonis rakyat dengan penguasanya. Barakallahu fikum. Ada ta'awun syar'i, ta'awun antar masyarakat, ta'awun masyarakat dengan penguasanya dalam perkara kema'rufan, ketakwaan. Barakallahu fikum. Support dari masyarakat kepada pemerintah dan penguasanya, membantu penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Penguasa mencintai rakyatnya, rakyat mencintai penguasanya, dan insyaallah ta'ala akan dikasih keberkahan langit, keberkahan bumi. Penguasa akan mensejahterakan rakyatnya, akan betul-betul membuat rakyatnya sejahtera, damai, kondisi bangsanya tenang, tentram, damai, sentosa, kekuatannya luar biasa, dampak politiknya luar biasa, tenang, nggak ada gesekan, semuanya satu kata, satu kalimat, dengan konsep yang sama, di bawah pemerintahan yang sama, waliul amr muslim dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Selebihnya mengembangkan bangsanya. Perekonomian akan tumbuh dengan baik, pasar-pasar akan berkembang dengan baik, sekolah-sekolah akan muncul dengan baik, tempat ibadah, dakwah, tarbiyah dengan baik. Negaranya aman, tidak ada terorisme, nggak ada radikalisme, nggak ada separatisme, semuanya aman. Dan pemerintah akan mudah mengatur masyarakatnya, mengatur rakyatnya untuk kemaslahatan duniawiyah mereka, diniyah mereka. Semuanya akan dengan tertib, dengan teratur akan terjadi. Barakallahu fikum. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Dengan konsep ini saling mendoakan. Barakallahu fikum. Pengembangan berikutnya, pertahanan nasional akan semakin kuat. Yang berikutnya lagi, kekuatan Islam yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya akan bisa di sana muncul kembali futuhat Islamiyah, jihad fisabilillah, dan membuat takut gentar musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa. Barakallahu fikum. Banyak sekali fawaid-fawaidnya ikhwan, dampak positif ketika barakallahu fikum mengamalkan konsep salaf dalam bab ini. Ikhwan fillah azakumullah. Rincinya silakan membaca buku yang saya sebutkan di atas. Globalnya ya ikhwan. Secara global disebutkan dengan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulumul Hikam, ketika mensyarah hadis Ibn Sariyah, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, wa amma as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimin, adapun mendengar, mentaati penguasa kaum muslimin, fa fiha sa'adatud dunya, padanya ada kebahagiaan dunia, akan tercapai bahagia dunia, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, sentosa, kemakmuran. Sa'adah di dunia akan tercapai. Wa biha tantazimu masalihul ibad fi ma'aishihim. Dengan itu akan teratur, akan tertib semua kemaslahatan rakyat dalam urusan ma'isyah mereka,
duniawiyah mereka. Tertib, teratur, regulasi pemerintah berjalan dengan baik. Regulasi ekonomi, regulasi sosial kemasyarakatan, regulasi dan segala macamnya. Tertib, teratur, ditaati, dipatuhi, dijalankan. Ingat, selama dalam perkara yang ma'ruf. Tenang negaranya, tertib negaranya, nyaman damai negaranya. Barakallahu. Wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dan dengan itu pula mereka rakyatnya bisa mengambil bantuan untuk menampakkan agama mereka dan untuk mentaati Rabb mereka Jalla wa'ala. Faedah secara keagamaan, tarbiyah berkembang di mana-mana, mahat-mahat, sekolah-sekolah tumbuh kembang di mana-mana. Tarbiyah Islam dikembangkan dengan tenang, nggak ada rasa takut, chaos, nggak ada intimidasi, dengan tenang. Bisa mentaati Rabb kita dengan tenang, tempat-tempat ibadah dengan tenang, ibadah dengan tenang, 5 waktu dengan tenang, jamaah dengan tenang, Jumatan dengan tenang, Id dengan tenang, Ramadan dengan tenang, haji dengan tenang, semuanya dengan tenang. Dakwah dengan tenang, semua bab agama dengan tenang. Dikarenakan rakyatnya patuh, regulasi berjalan dengan baik, negaranya aman, negaranya makmur, dan akan menghilangkan dafa' al-mafasid, berbagai macam kerusakan penyakit rakyat, penyakit masyarakat, sampah sama masyarakat, meminimalisir pencurian, meminimalisir tindak kejahatan, meminimalisir gerakan radikalisme, terorisme, meminimalisir atau bahkan memudahkan, menghilangkan gerakan semua tadi dan gerakan separatisme. Meskipun ada persoalan masyarakat yang jelek itu pada mereka sendiri, tetapi gampang diredam, gampang diantisipasi, gampang ditangani jika yang pada keumuman masyarakatnya itu luar biasa. Dan pada akhirnya adalah ini semuanya kembali kepada masing-masing kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Jalla wa'ala tidak akan merubahkan satu kaum hingga mereka merubah kondisi diri mereka sendiri. Maka mulai dari pribadi kita masing-masing, belajarlah, taklimlah, kaji ilmu tentang akidah salaf, terutama terkait dengan bab mencintai para penguasa. Ilmui dan amalkan dan terapkan. Ajak anggota keluarga, ajak tetangga, ajak teman, terus begitu. Merambat dari individu, keluarga, terus ke masyarakat, sampai ke semua anak bangsa. Diterapkan konsep ini, insyaallah ta'ala akan mendapatkan yang kita harapkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, negeri yang makmur sejahtera, dan Rabb yang maha mengampuni. Mendapatkan hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah, kehidupan yang baik dunia, agama, dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Sebagai penutup, ujian manhaj yang sesungguhnya, ya, penerapan ayat wa hadits, ijma' salaf, keterangan para salaf, contoh para salaf, ialah justru ketika penguasanya zalim, penguasanya tidak pro rakyat, punya kebijakan yang tidak ideal. Itu penerapan ayatnya, hadisnya. Sebab barakallahu fikum, secara fakta dan realnya ialah kalau penguasanya saleh, penguasa yang bertakwa, berakhlak mulia, penguasa yang adil, mensejahterakan rakyat, memakmurkan bangsa, no comment, tidak ada yang komentar, gitu ya, no respon, tidak ada yang melawan. Semuanya akan menyanjung, akan memuji, akan senang, akan bahagia. Diminta taat, semangat. Na'am sami'na wa ta'na. Patuhi, patuh. Dengarkan. Dikarenakan semuanya enak gitu. Semuanya nyaman. Sekali lagi, justru penerapan ayat tentang para penguasa, ahadits tentang para penguasa, ijma' salaf tentang para penguasa, dan bagaimana sikapnya para salaf terkait dengan para penguasa, ialah ketika para penguasanya tidak soleh,
Ya, fihi wa fihi wa fihi. Sebutkan semua yang ada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Selama dia masih muslim, selama bukan dalam perkara kemaksiatan, itu ujian manhajnya. Dan ini yang dialami hampir semua tempat di semua negara barakallahu fikum. Jadi Ahlussunnah Salafi di mana-mana berada, di kondisi apapun Anda mengalaminya terkait dengan para penguasa, waspadai bahaya dan kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ada waktu 9 menit. Saya tambahin lagi ya, kawan. Sampai 1:30. Tadi mau saya sebutkan kelewatan terkait dengan bahaya laten kaum Khawarij, yakni orang-orang yang dikategorikan Khawarij itu banyak. Ada yang asli Khawarij manhajan wa aqidatan wa asla wa fikratan wa harakatan. Ada yang musyarikuna lahum, berserikat dengan mereka. Ada dengan bahasa fihi badratul naz'atul Khawarij, padanya ada bibit-bibit Khawarij, ada pemahaman cikal bakal Khawarij. Itu semuanya dikecam dalam Islam, dikecam oleh para ulama. Barakallahu fikum. Di sini akan saya bawakan dengan lebih rinci. Paling tidak 10 yang dimasukkan dalam kategori al-musyarikun, yang berserikat, yang berkongsi, yang terpapar kaum Khawarij, para bughat, atau bahkan mereka adalah kaum Khawarij. Ini bahaya latenya. Semua yang ada antisipasi. Yang pertama adalah semua pihak yang punya pemahaman radikal, pemahaman teroris Khawarij, pemahaman separatis Khawarij, para bughat, anti pemerintah. Ini semuanya masuk dalam Khawarij, musyarakah bersama dengan kaum Khawarij. Ada yang asli Khawarij pemahamannya, ada yang terpapar, ada yang terkontaminasi, ada yang kena doktrinnya. Barakallahu fikum. Tayyib, jangan lupa kaum orang-orang Yahudi, mereka di balik layar, di baliknya semua kelompok yang ada, Rawafid, Syiah Rafidah, juga kaum Khawarij. Waspadai itu. Barakallahu fikum. Juga orang-orang yang sakitun, diam, mendiamkan merajalelanya takfir orang-orang yang mengkafirkan penguasa yang sah, mendiamkan pemahaman doktrin kaum Khawarij, padahal mereka punya kemampuan untuk berbicara, mentahdir umat dari bahaya fikrah Khawarij. Sakit, shamit, la yataharrak. Bukan dikarenakan tidak mampu, tapi tidak mau. Hati-hati, ini syaitanun akhras. Allahul musta'an. Ada lagi yatakallam, yathnuna ala harakatil Khawarij, memuji pergerakan kaum Khawarij, memuji pergerakan mereka, partai mereka, kelompok mereka, golongan mereka, pemahaman mereka, tokoh-tokoh mereka, memuji ini semuanya. Ini adalah minhum, kainan man kan, siapapun dia orangnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan sanaknya. Wa minhu, dimasukkan di dalamnya adalah sana ala intisaratil Khawarij, memuji, menyanjung kemenangan-kemenangan gerakan kaum Khawarij ketika kelompok pemberontak separatis bisa menguasai sebuah tempat, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah.
bahagia dengan itu, bersukacita dengan itu, mendoakan kebaikan dengan itu untuk mereka. Al-intisarat itu bahasa Arabnya. Hadza minhum wa fihim kainan man kan. Siapa orangnya, ikhwan? Tindakan dia menggambarkan huwa minhum. Wallahul musta'an. Juga ia mengaminkan pergerakan mereka. Dibahasakan mengaminkan, itu bahasanya menyetujui, meridai pergerakan mereka. Min babi aula, apalagi barakallahu fikum, lebih-lebih lagi minhum wa fihim, ketika pekerjaan dia, gerakan dia, atau dakwah dia, tarbiyah dia, min dhimnihim, masuk dalam kerangkanya kaum khawarij, kaum bughat, kaum separatis. Daurahnya, taklimnya, dakwahnya tahta dhimnihim. Ada minhum wa fihim kainan man kan. Siapa orangnya, ikhwan? Ini min babi aula. Yang di luar mereka saja tapi memuji gerakan mereka, minhum. Yang di luar mereka saja tapi mengaminkan pergerakan mereka, minhum wa fihim. Apalagi harokat dia, yang dia kerjakan, yang dia amalkan, dia punya aktivitas dan segala macam di bawah bendera mereka, di bawah partainya mereka, di bawah hizibnya mereka. Minhum wa fihim min babi aula. Lebih-lebih lagi termasuk dalam mereka yang khonafidina azakumullah. Allahul musta'an. Ada lagi yang termasuk mereka adalah membawakan ayat, membawakan hadis, keterangan para salaf tentang sam'an wa ta'atan, ditujukan untuk penguasa kaum khawarij, pimpinan gerakan pemberontakan khawarij, pimpinan gerakan separatisme para bughat, para mufarraqatul jamaah. Dia menggunakan ayat, hadis, keterangan para ulama untuk mereka-mereka ini. Hadza minhum wa fihim. Seharusnya untuk penguasa yang sah terkait dengan mereka dibawakan tentang ancaman khuruj, kecaman khuruj ala waliyil amr. Dibalik. Di antaranya lagi yang membawakan ayat tentang kaum kufar, ayat tentang kaum musyrikin, ayat tentang kaum munafikin, dipakai untuk penguasa yang sah. Ketika penguasa yang sah itu berupaya untuk meredam pergerakan para bughat, para pemberontak, para separatis. Hadza minhum wa fihim. Kelihatan sekali membela pemberontak tadi, membela kaum separatis tadi. Dan secara terselubung tanpa dia sadari, takfirul hukam, mengkafirkan para penguasa. Dikatakan tanpa dia sadari, kadang enggak soroha. Dia menggunakan ayat kaum kufar, ayat kaum musyrikin tentang para penguasa, ayat kaum munafikin tentang para penguasa. Dihabisi penguasanya dengan ini semuanya, dikarenakan penguasa ini kemudian barakallahu fikum meredam gerakan pemberontakan kelompok pemberontak dan meredam gerakan separatisme kaum separatis. Yang ini tanpa dia sadari membela kaum pemberontak, membela kaum separatis dan anti pemerintah. Itu mengerikan. Ini laten syubhatnya. Karena menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan keterangan para ulama, barakallahu fikum. Dan itulah ciri-ciri khawarij, menggunakan Al-Quran untuk mengkafirkan penguasa. Allahul musta'an. Hadza minhum wa fihim. Allahul musta'an. Wa minhum, orang-orang yang berkontribusi dengan semua gerakan-gerakan anti pemerintah, semua gerakan pemberontakan khawarij, semua gerakan separatisme, dan banyak kontribusinya. Mungkin dengan barakallahu fikum mensupport rakyat, gabung dengan mereka, atau sautiyat, audio tentang mereka di-share, di-posting untuk pro gerakan tadi, atau kutip-kutip, atau mungkin buletin, atau sebaran dan segala macamnya yang pro pemberontakan tadi disebarkan, atau menyebarkan kitab-kitab tokoh-tokoh bid'ah
yang di dalamnya banyak doktrin takfir, doktrin pemberontakan penguasa. Wallahul musta'an. Menebarkan bukunya Said Qutb dan yang semisal itu. Wallahul musta'an. Ini termasuk musyarikin fil khawarij. Barakallahu fikum. Juga tidak mau, ini diantaranya, tidak mau mengajari kaum muslimin, tidak mau memberi bimbingan dan arahan pada kaum muslimin untuk mentaati penguasa yang sah. Tidak mensupport kaum muslimin bertahun dengan penguasa yang sah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Bukannya tidak mampu, tapi tidak mau. Ada keengganan, ada ketidakmauan, ada penolakan. Wallahul musta'an. Juga ya ikhwan, di antaranya adalah yang musyarakah dengan khawarij adalah justru melawan, menentang, ya, bahkan mentahdzir para ulama, para masyayikh, para duat yang menerangkan prinsip salaf terkait dengan penguasa yang sah. Ketika ulama, masyayikh, duat tadi memberikan pengarahan, bimbingan kepada kaum muslimin tulabul ilm untuk tetap kokoh di atas bimbingan para ulama, bimbingan para salaf bersama dengan para penguasanya, meskipun dia zalim, dia fasik, menyerang, memerangi para ulama dan para masyayikh, para duat yang anti pemberontakan, yang anti bughat, yang anti khawarij, yang anti gerakan separatisme, ditahdir, diintimidasi, dijatuhkan kehormatannya, dijatuhkan nama baiknya, dibilang safih dan semisal itu. Tanfirun nasi minhum, membuat orang lari dari mereka semuanya. Tanpa dia sadari, dia musyarakah dengan kaum khawarij di sini. Dan penyimpangan yang lain adalah muharabatu ulama sunnah. Tanpa dia sadari, dia berperang melawan sunnah dan ulama sunnah. Bughdhu du'atis sunnah, membenci du'atis sunnah. Hati-hati. Itu termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah wal ahwa sepanjang zaman, sepanjang masa. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Min babi aula yang lebih parah daripada ini. Langsung turun ke jalan-jalan, demonstrasi, mengajak masyarakat demo anti pemerintah, yang langsung turun dengan fisiknya melawan pemerintah, yang langsung turun dengan fisiknya bersama dengan para bughat, kaum separatis. Min babi aula. Min babi aula, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sehingga ini bahaya latenya. Banyak sekali orang-orang, pihak-pihak, model-model dimasukkan dalam kategori musyarakah ma'al khawarij. Itu berkontribusi, bersyarikat, berkongsi dengan kaum khawarij, meskipun bukan aslinya khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lebih latenya ikhwan, musyarakah yang digambarkan di atas tidak hanya awamun nas yang termakan, bahkan sebagian tulabul ilmi terpapar, bahkan sebagian masyayikh duat yang dikatakan ulama atau masyayikh kena paparan ini semuanya. Barakallahu fikum. Yang paling ringan, yang paling samar, menyembunyikan fatwa ulama besar, ulama sunnah yang mentahdir umat dari bahaya khariji, bahaya seorang khawarij, pemberontak, bughat, seorang separatis. Disembunyikan dikarenakan ini sahibnya, ini temannya, dia dapat maisha, dapat syughul, dapat dunia, dapat jah, manzilah, tingkatan, jabatan melalui dia. Disembunyikan kalam ulama tentang rajul khariji hada. Itu sudah musyarakah. Naudzubillah. Kalau bab menyembunyikan fatwanya ulama, itu bukan kelasnya para awam. Ini kelasnya para tulabul ilm, para duat yang dikatakan masyayikh. Hati-hati. Ini bahaya latenya kaum khawarij. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Intinya kokoh dengan hujjah, dengan pemahaman salaf, bagaimanapun kondisi yang ada di negara kita, tentang penguasa kita, tentang kita. Selama penguasanya masih muslim dan bukan perkara maksiyah, sam'an wa ta'ah, terapkan dengan yakin, dengan mantap semua usul Ahlussunnah wal Jamaah tentang para penguasanya. Barakallahu fikum. Dan jangan silau dengan fata morgana yang dimunculkan oleh kaum khawarij. Jangan silau. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.